Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Aulia dengan NIM 240607110013. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas UAS matkul dasar organisasi informasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Nizam Rifki. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isi buku dari The Organization of Information dari bab 1, yaitu pengenalan dasar tentang pentingnya organisasi informasi dan konsep-konsep dasar yang mendasarinya. Namun, terlebih itu, sebelum saya menjelaskan tentang isi bab 1, saya akan menjelaskan apa sih buku The Organization of Information itu. Oke, saya akan menjelaskan setelah ini. Buku The Organization of Information ini adalah sebuah buku di mana yang membahas tentang cara-cara mengorganisir informasi dalam berbagai konteks, baik dalam dunia perpustakaan, arsip, teknologi, informasi, maupun dalam sistem informasi secara lebih umum. Nah, buku ini seringkali digunakan sebagai teks pengantar dalam bidang ilmu informasi, manajemen informasi, dan ilmu perpustakaan. Secara umum, buku ini mengulas berbagai konsep dan metode yang digunakan untuk menyusun, mengklarifikasi, dan menyusun informasi agar lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, saya akan menjelaskan beberapa gambaran menyeluruh tentang isi dan topik-topik utama yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama ada pengenalan tentang organisasi informasi. Buku ini dimulai dengan menjelaskan apa sih itu organisasi informasi dan mengapa hal itu penting. Organisasi informasi merujuk pada proses merancang struktur yang memungkinkan informasi dapat ditemukan dengan mudah, dipahami dengan jelas, dan digunakan dengan efektif. Dalam konteks ini, buku ini menjelaskan pentingnya klarifikasi dan pengkodean informasi. Yang kedua ada klarifikasi informasi. Maksudnya, klarifikasi di sini adalah proses pengelompokan informasi ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh informasi tersebut. Terus yang ketiga ada metadata dan pengkodean informasi. Pengkodean informasi di sini tidak hanya terbatas pada klarifikasi, tetapi juga pada penyusunan metadata. Apa sih metadata itu? Metadata itu adalah data yang menggambarkan karakteristik dari informasi itu sendiri, seperti penulis, judul buku, tanggal terbit, dan lain-lain. Selain itu, buku ini membahas tentang standar metadata yang digunakan dalam berbagai konteks. Yang keempat ada sistem informasi dan pengelolaan pengetahuan. Artinya di sini buku ini juga menjelaskan bagaimana informasi dikelola dalam sistem informasi, terutama dalam konteks teknologi informasi. Yang nomor 4 ini melibatkan beberapa konsep seperti manajemen basis data, pengelolaan pengetahuan, dan sistem informasi manajemen. Yang nomor 5 adalah desain dan pengembangan sistem informasi. Artinya, buku ini mengulas dasar dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi yang efisien. Hal ini mencangkup analisis kebutuhan pengguna, desain antarmuka pengguna, serta pengujian sistem. Kenapa sih harus begitu? Karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disusun dalam sistem dapat diakses dengan mudah dan efisien. Selanjutnya, bagian nomor 6 adalah teknologi dan perubahan dalam organisasi informasi. Bagian ini merupakan mengupas dampak teknologi, terutama teknologi digital dan internet, terhadap cara informasi diorganisir. Perkembangan seperti mesin pencari, sistem manajemen informasi diorganisir, dan teknologi sinematik mengubah cara informasi dapat dicari dan digunakan. Buku ini juga mencangkup tantangan yang dihadapi dalam mengorganisir informasi di dunia digital, terutama masalah duplikasi, aksesibilitas, dan standar
interoperabilitas. Sebuah kemudahan pasti ada sebuah tantangan. Jadi, poin nomor 7 dalam buku ini menjelaskan tentang tantangan dalam organisasi informasi. Buku ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengorganisir informasi. Beberapa tantangan utama yang dibahas dalam buku ini yaitu volume informasi yang terus berkembang, keberagaman format informasi, aksesibilitas informasi, dan standarisasi. Poin nomor 8 adalah aplikasi praktis dalam organisasi informasi. Buku ini juga memberikan berbagai contoh kasus dan aplikasi praktis mengenai bagaimana organisasi diterapkan di dunia nyata, baik di perpustakaan, arsip, maupun dalam konteks sistem informasi bisnis. Aplikasi ini mencangkup penggunaan perangkat pengelola data, sistem katalog digital, dan pengelolaan informasi berbasis cloud. Sebelum nomor terakhir, yaitu nomor 9, ada etika dalam organisasi informasi. Topik etika ini menjadi bagian sangat penting dalam buku ini, terutama terkait dengan masalah hak cipta, privasi informasi, dan aksesibilitas. Buku ini membahas pentingnya etika dalam merancang sistem informasi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Next, yang terakhir adalah masa depan organisasi informasi. Poin yang terakhir dalam buku ini membahas tentang diskusi mengenai arah masa depan organisasi informasi dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things. Pengelolaan dan informasi organisasi informasi akan semakin kompleks. Buku ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi-teknologi baru dapat mempengaruhi cara kita mengorganisasi informasi di masa depan. Jadi kita tahu cara mengorganisir informasi di masa mendatang gitu. Selanjutnya kita masuk dari pembahasan utama kita, yaitu isi dari bab 1 buku The Organization of Information, yaitu memberikan pengenalan dasar tentang pentingnya organisasi informasi dan konsep-konsep dasar yang mendasarinya. Ini adalah pengantar untuk topik-topik yang lebih mendalam yang akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Meskipun setiap edisi buku dapat berbeda dalam penyusunannya secara umum, bab pertama ini berfokus pada hal-hal yang saya akan jelaskan pada penjelasan berikut ini. Yang pertama ada definisi organisasi informasi. Bab pertama buku ini dimulai dengan definisi dasar tentang organisasi informasi. Pada dasarnya, organisasi informasi ini merujuk pada cara informasi disusun, dikategorikan, dan disajikan agar dapat ditemukan dan diakses dengan mudah. Dalam dunia yang penuh dengan data, informasi yang tidak terorganisir dengan baik akan sulit untuk diakses dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, tujuan utama dari organisasi informasi adalah untuk mempermudah akses terhadap informasi yang relevan, serta meningkatkan efisien pencarian dan penggunaannya. Organisasi informasi ini bisa berlaku dalam berbagai media dan konteks, baik itu dalam bentuk buku, arsip, database digital, atau bahkan informasi yang ada pada dunia nyata atau ada pada dunia sekitar kita. Poin kedua yaitu tujuan organisasi informasi. Dalam bab pertama, buku ini akan menjelaskan beberapa tujuan utama dari organisasi informasi yang meliputi A. Mempermudah aksesibilitas. Salah satu tujuan paling penting adalah memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan efisien. Informasi yang tidak terorganisir dengan baik akan menyebabkan kebingungan dan pemborosan waktu. Oleh karena itu, sistem pengorganisasian yang baik memungkinkan pengguna menemukan informasi yang lebih efisien, baik itu melalui perpustakaan, arsip, atau sistem digital. Poin B, mengelola volume besar informasi, yakni dengan berkembangnya teknologi terutama di era digital ini,
volume informasi yang tersedia meningkat tanpa eksponensial. Dalam bab pertama, buku ini menekankan pentingnya organisasi informasi yang baik. Kita akan merasa kewalahan dengan banyaknya informasi yang ada. Sistem pengorganisasian ini membantu kita mengelola, memilah, dan menyusun informasi dalam cara yang mudah dipahami dan dicari kembali. C. Meningkatkan penggunaan kembali. Organisasi informasi yang baik tidak hanya mempermudah pencarian, tetapi juga memungkinkan penggunaan kembali informasi dalam konteks yang berbeda. Misalnya dalam hal ini ada sistem klarifikasi yang ditetapkan di perpustakaan atau arsip memungkinkan sebuah dokumen atau buku ditemukan lagi ketika kita memerlukannya, meskipun sudah banyak waktu berlalu. Poin D atau yang terakhir ada memfasilitasi interoperabilitas. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, informasi harus disusun sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dipindahkan atau digunakan antar berbagai sistem. Hal ini sangat penting karena kenapa dalam pengelolaan informasi digital dan internet, di mana sistem yang berbeda seringkali harus kita sadari, harus kita saling berinteraksi begitu. Organisasi informasi yang efektif memungkinkan standar yang digunakan dapat ditetapkan di berbagai platform atau aplikasi. Nomor yang ketiga ialah konteks penerapan organisasi informasi. Bab pertama ini juga akan membahas berbagai konteks di mana organisasi informasi diterapkan. Hal ini melibatkan beberapa bidang yang sangat bergantung pada prinsip-prinsip pengorganisasian informasi. Berikut saya akan jelaskan beberapa contoh konteks yang akan dibahas. Yang pertama ada perpustakaan. Salah satu contoh paling klasik dan paling umum dari organisasi informasi adalah di perpustakaan. Di sini, buku-buku dan sumber daya lainnya diorganisir menggunakan sistem klarifikasi seperti DDC atau LCC. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk membuat buku-buku dan sumber informasi lainnya mudah ditemukan berdasarkan subjek, pengarang, atau kategori lainnya. Sistem ini memungkinkan pengunjung perpustakaan mencari buku yang mereka perlukan dengan mudah tanpa kebingungan sama sekali. Yang kedua ada arsip. Dalam konteks arsip, pengorganisasian informasi berperan penting dalam pengelolaan dokumen yang perlu disimpan untuk jangka panjang. Arsip seringkali berisi dokumen sejarah, kontrak, surat-surat penting, atau catatan hukum yang harus disusun dan dipelihara dengan cara yang memudahkan akses di masa depan. Selain itu, arsip perlu mematuhi aturan atau standar yang ketat mengenai keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga ada sistem informasi dalam bisnis. Di dunia bisnis juga, organisasi informasi sangatlah penting dalam pengelolaan data internal, seperti laporan keuangan, data pelanggan, informasi operasional, dan lain-lain. Sistem manajemen informasi perusahaan seperti ERP mengorganisir informasi yang berhubungan dengan sumber daya manusia, produksi, penjualan, dan lain-lain agar dapat diakses dengan cepat oleh manajer dan karyawan ketika membutuhkan hal-hal tadi. Terus yang keempat atau yang terakhir yakni internet dan teknologi digital. Organisasi informasi di internet sangat berbeda dibandingkan dengan perpustakaan atau arsip fisik. Di dunia digital, informasi disajikan dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan data terstruktur. Mesin pencari seperti Google menggunakan algoritma yang kompleks untuk mengorganisir dan mengindeks informasi di web, sehingga pengguna dapat menemukan apa yang mereka cari. Selain itu, dalam aplikasi digital berbasis data, informasi perlu disusun menggunakan sistem
pengkodean atau metadata untuk mempermudah pencarian dan akses. Nomor 4, pada buku bab 1 ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar organisasi informasi. Pada bagian ini, bab pertama juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mendasari organisasi informasi. Beberapa prinsip yang biasanya dibahas adalah: poin A atau klarifikasi adalah pengorganisasian informasi berdasarkan kategori atau kelas yang memiliki kesamaan sifat atau topik. Misalnya, dalam sebuah perpustakaan, buku yang membahas tentang biologi akan dikelompokkan dalam kategori tertentu yang berbeda dengan buku yang membahas tentang seni atau sejarah. B. Pengkodean atau penggunaan kode untuk menandai informasi dengan cara yang memungkinkan identifikasi dan pencarian lebih mudah. Contohnya seperti ketika penggunaan metadata untuk mendeskripsikan file digital seperti dokumen atau gambar. Metadata di sini mencangkup informasi seperti nama file, tanggal pembuatan, pengarang, dan kunci yang relevan. Poin C mencangkup standarisasi, yakni untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dan digunakan secara konsisten. Penting bagi kita untuk menerapkan standar yang digunakan secara luas dalam pengorganisasian informasi. Misalnya, dalam pengelolaan data digital ada standar seperti MARC untuk katalog perpustakaan atau Dabin Core untuk metadata sumber daya web. Standarisasi memastikan bahwa sistem yang berbeda dapat berkomunikasi dan berbagi informasi tanpa hambatan. Poin D, aksesibilitas, yakni salah satu tujuan utama organisasi informasi untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang memerlukannya. Aksesibilitas ini mencangkup dua hal. 1. Kemampuan untuk menemukan informasi dengan cepat, dan 2. Kemampuan untuk mengaksesnya dalam format yang dapat digunakan. Hal ini termasuk penggunaan teknik seperti pengindeksan informasi dan algoritma pencarian untuk membantu pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan. Maksud dari berbagai format informasi di sini adalah informasi kini hadir dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar. Sampai mana sih aku? Oh iya. Maksud dari beragam format informasi di sini adalah informasi kini hadir dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan data terstruktur. Masing-masing format ini memerlukan pendekatan berbeda untuk pengorganisasiannya. Misalnya, informasi dalam bentuk video memungkinkan memerlukan metadata atau tag khusus, sementara data numeric atau nomor memungkinkan perlu diorganisir dalam tabel atau screenshot. Yang terakhir di sini menjelaskan kesulitan dalam standarisasi untuk nomor 6. Artinya, dengan banyaknya sistem informasi yang berbeda di dunia, ada tantangan dalam menciptakan standar yang universal untuk pengelolaan informasi yang dapat diterima di seluruh dunia. Selain itu, standar yang ada perlu diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara informasi diakses. Yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan materi saya, yakni bab pertama pada buku The Organization of Information memberikan dasar yang kuat mengenai pentingnya organisasi informasi, tujuan utama pengorganisasian informasi, serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam berbagai konteks seperti perpustakaan, arsip, dan dunia digital. Bab ini juga memperkenalkan prinsip-prinsip dasar dalam mengorganisir informasi dan menggarisbawahi tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan informasi yang terus berkembang. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.